Ketika sungai desanya berubah hitam dan mata naga raksasa muncul dari kabut, Xiaoyan menjadi satu-satunya yang berdiri di hadapan Gonggong, dewa air kekacauan. Di tengah badai dan pusaran cahaya, ia harus memilih, melarikan diri atau menegosiasikan keselamatan seluruh manusia. Like dan subscribe sebelum kisah dimulai. Kabut pagi masih bergulung lembut di antara pepohonan ketika Xiaoyan berjalan menuju sungai yang selalu menenangkannya sejak kecil. Namun pagi itu, ketenangan yang ia harapkan tidak datang. Dari kejauhan saja, ia sudah bisa melihat permukaan air yang biasanya berkilau jernih, berubah menjadi gelap, pekat, dan memantulkan cahaya matahari seperti logam rusak. Xiaoyan memicingkan mata, menahan napas tanpa sadar, karena warna itu bukan hitam biasa, melainkan hitam yang seakan hidup, bergerak perlahan mengikuti arus bagaikan makhluk cair. Semakin ia mendekat, aroma aneh mulai menusuk hidungnya. Campuran antara bau tanah basah, logam terbakar, dan sesuatu yang asing. Sesuatu yang tidak seharusnya muncul dari sungai, yang selama ini memberi kesuburan dan makanan bagi desanya. Xiaoyan merasakan bulu kuduknya meremang, sebuah firasat buruk merayap naik dari dasar perutnya. Ia berjongkok di tepi batu besar yang sering ia pijak, lalu menyentuhkan ujung jarinya ke permukaan air. Begitu kulitnya menyentuhnya, suhu air terasa lebih dingin dari biasanya. Dingin, seperti batu yang lama terkubur di gua. Arus sungai yang mengalir dari hulu tampak semakin hitam, dan Xiaoyan menyadari bahwa perubahan ini bukan terjadi pada satu titik saja. Seluruh panjang sungai tampaknya berubah warna serupa. Ia memandangi pantulan wajahnya sendiri di permukaan air yang gelap itu. Matanya terlihat lebih pucat, dan wajahnya seakan terdistorsi oleh gelombang kecil yang berkedut-kedut tak wajar. Xiaoyan menarik napas panjang, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini mungkin hanya fenomena alam, sebuah perubahan musiman yang belum pernah ia lihat. Namun pikirannya langsung berubah saat ia melihat daun-daun kecil di tepi sungai menguning tiba-tiba ketika tersentuh percikan kecil air hitam itu. Dalam hitungan detik, daun itu mengering, lalu hancur seolah disentuh api tak terlihat. Xiaoyan mundur beberapa langkah, jantungnya berdetak kencang, pikirannya melayang pada cerita lama yang pernah ia dengar dari para tetua desa. Cerita tentang murkanya dewa air yang menguasai banjir dan kekacauan. Ia menggeleng, mencoba menolak pikiran itu karena legenda-legenda tua biasanya hanya muncul untuk menakut-nakuti anak kecil. Namun sungai hitam di hadapannya terlalu nyata untuk dianggap dongeng. Ketika angin pagi mulai bertiup, ia mendengar suara rendah dari arah hulu. Bukan gemuruh air biasa, melainkan suara panjang seperti rintihan naga yang terendam di kedalaman bumi. Xiaoyan merasakan detak jantungnya berhenti sesaat. Ia tahu ia harus melapor pada kepala desa, tetapi kakinya seperti terpaku di tanah. Ketika suara itu muncul untuk kedua kalinya, lebih keras, lebih jelas, Xiaoyan akhirnya tersadar dan berlari secepat mungkin menuju desa. Langkahnya menghantam tanah basah. Dedaunan tercampak di belakangnya, dan pikirannya hanya diisi satu kesadaran. Sesuatu yang sangat tua dan sangat berbahaya sedang bangkit di dalam sungai. Dan apapun itu, air hitam ini mungkin hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesampainya di desa, Xiaoyan langsung menghampiri balai kayu tempat para tetua biasanya berkumpul. Napasnya terengah-engah, keringat menetes dari pelipisnya meski udara pagi masih dingin. Para penduduk yang melihatnya tampak heran. Tidak sering seseorang berlari dari arah sungai dengan wajah seputih kertas. Xiaoyan berusaha merangkai kata,
Namun alam pikirannya masih dipenuhi suara rintihan panjang yang ia dengar dari arah hulu. Kepala desa, seorang pria tua bernama Yu Sheng, menatapnya tajam. Tatapan orang yang sudah melihat banyak hal dalam hidupnya, tetapi tetap tidak suka mendengar kabar buruk. Xiaoyan memaksakan diri untuk berbicara, menjelaskan tentang sungai yang berubah menjadi hitam, daun-daun yang mengering hanya dengan sentuhan air, serta suara rendah yang menggema dari arah hulu. Semakin ia bercerita, semakin dalam kerutan di dahi Yu Sheng terbentuk. Ketika Xiaoyan selesai, balai desa menjadi hening, seolah udara berhenti bergerak. Seorang tetua lain, Nenek Lian, berdiri perlahan sambil menatap langit yang mulai berubah warna. Awan-awan yang seharusnya tipis dan cerah mulai menggantung rendah dan berwarna abu pekat, seperti jelaga yang menempel di permukaan langit. Ia menggumamkan sesuatu yang membuat penduduk di sekitarnya menelan ludah, sebuah nama yang tidak pernah diucapkan kecuali dalam cerita-cerita lama. Nama itu membuat suasana menjadi berat, seolah angin pun enggan lewat. Gonggong. Dewa air berwujud naga hitam yang dikenal membawa banjir, amarah, dan kekacauan. Xiaoyan menahan napas. Ia pernah mendengar cerita itu saat kecil ketika ibunya masih hidup. Menurut legenda, Gonggong tidak muncul tanpa alasan. Kemunculannya selalu diawali air sungai yang berubah gelap dan badai yang tak dapat dijelaskan. Namun zaman itu sudah berlalu, pikir Xiaoyan. Desa-desa di sekeliling sungai telah hidup damai selama puluhan tahun tanpa tanda-tanda kemarahan dewa air. Tidak masuk akal jika makhluk sekuat itu tiba-tiba bangkit sekarang. Tetapi ketika angin mendadak bertiup kencang, menerbangkan debu dan dedaunan hingga membuat para penduduk menutup wajah, rasa ragu itu mulai memudar. Suara petir menggelegar dari balik awan gelap, meski tidak ada kilatan cahaya. Sungai hitam itu bukan fenomena biasa, dan badai yang tiba-tiba terbentuk hanya memperkuat ketakutan mereka. Kepala desa segera memerintahkan orang-orang untuk menjauh dari tepi sungai, menutup semua jalur air, dan mengumpulkan persediaan makanan untuk beberapa hari ke depan. Xiaoyan berdiri, memandangi hiruk-pikuk desa yang kini dipenuhi rasa cemas. Ia tidak tahu apakah Gonggong benar-benar bangkit, atau apakah ada penjelasan lain yang lebih masuk akal. Namun satu hal pasti, sungai bukan lagi sungai yang ia kenal. Saat suara gemuruh ketiga terdengar dari arah hulu, kali ini lebih seperti raungan naga daripada rintihan bumi. Xiaoyan merasa seolah seluruh dunia sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Angin semakin kencang ketika Xiaoyan memutuskan kembali ke sungai, meski perintah kepala desa adalah menjauh dari tepi air. Ada sesuatu dalam suara gemuruh itu yang membuatnya sulit diam. Seakan panggilan dari sesuatu yang tersembunyi di balik kegelapan air. Ia berjalan perlahan di antara pepohonan, ranting-ranting kecil bergesekan di terpa angin, menghasilkan suara yang terdengar seperti bisikan-bisikan peringatan. Namun tekadnya tidak goyah. Ia merasa harus melihat sendiri apa yang sedang terjadi, bukan hanya mendengar dari jauh. Ketika ia tiba kembali di tepi sungai, air hitam itu tampak bergerak lebih cepat daripada sebelumnya, bagaikan arus gelap yang terburu-buru menyampaikan pesan. Xiaoyan memperhatikan permukaan air yang sesekali membentuk pusaran tak wajar, seperti tangan raksasa yang mengaduk dasar sungai. Tepat ketika ia ingin berbalik dan kembali ke desa, sesuatu yang gelap muncul di permukaan. Bukan benda, melainkan bayangan, besar, memanjang, dan bergerak melawan arus. Bayangan itu berkilat seperti sisik basah dan hilang dalam hitungan detik. Xiaoyan menahan napas begitu keras sampai dadanya terasa sesak. Ia tidak bisa menjelaskan apa itu.
Tetapi instingnya langsung menyadari bahwa makhluk tersebut bukan ikan, bukan buaya, dan bukan hewan yang ia kenal. Ia berdiri mematung, ngeri sekaligus terpukau oleh apa yang baru dilihatnya. Tak lama kemudian suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan terasa bergetar sampai ke tulang Xiaoyan. Suara itu bukan gemuruh air, bukan angin, bukan petir, melainkan sesuatu yang seperti erangan panjang dari makhluk yang sangat besar. Bersamaan dengan itu, air sungai memancar naik seperti tarikan nafas raksasa dari bawah permukaan. Pohon-pohon di sekitar tepi sungai bergetar, dedaunan jatuh satu persatu seolah dunia ikut menyusut menghadapi sesuatu yang jauh lebih kuat dari mereka. Xiaoyan memejamkan mata sesaat, merasakan bumi di bawah kakinya seakan ikut bergemuruh. Ketika ia membuka mata, sesuatu terjadi pada arus sungai. Bagian tengah sungai yang hitam itu perlahan memecah, bukan karena batu atau batang pohon, melainkan seperti ada sesuatu yang hendak muncul ke permukaan. Sebuah gelembung besar naik, meletup, dan memercikkan air hitam ke segala arah. Xiaoyan menutup wajahnya dengan lengan. Lalu, ketika ia menurunkannya kembali, ia melihat sebuah cahaya kecil di kejauhan hulu. Cahaya itu berwarna biru keperakan, sangat kontras dengan kegelapan air. Cahaya itu berdenyut, dan setiap denyutan membuat arus air semakin ganas. Ia teringat cerita Nenek Lian tentang tanda-tanda kebangkitan gonggong, air yang menghitam, badai yang muncul tanpa arah, dan cahaya dari kedalaman sungai yang muncul sebagai peringatan terakhir. Xiaoyan menelan ludah, mencoba menjaga pikirannya tetap tenang. Cahaya di hulu itu kemungkinan besar bukan sekadar cahaya. Ada sesuatu di sana yang memanggilnya, seolah sungai itu sendiri sedang mencoba memberitahu bahwa akhir dari kedamaian mereka sudah dekat. Namun Xiaoyan, meski ketakutan, tidak berbalik. Bahkan ketika suara gemuruh keempat terdengar lebih jelas, ia tetap berdiri di tepi sungai, menatap ke arah hulu dengan campuran ketakutan dan rasa penasaran. Pada akhirnya, keputusan itu datang seperti gerakan spontan. Xiaoyan mengambil tongkat kayu yang tergeletak di sampingnya, sebuah alat sederhana yang biasa ia gunakan saat menjelajah hutan. Ia menarik napas panjang, menatap langit gelap yang terus berputar, dan melangkah menuju hulu. Ia tahu perjalanan itu berbahaya. Ia tahu bisa saja ia tidak kembali. Tetapi sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ia harus mencari sumber dari semua ini. Karena jika memang gonggong sedang bangkit, maka seseorang harus mengetahui alasannya sebelum banjir atau badai menghancurkan desa mereka sepenuhnya. Perjalanan menuju hulu tidak mudah. Jalur setapak yang biasanya tenang, kini berubah licin karena embun dan angin yang membawa hujan halus dari arah langit gelap. Xiaoyan berjalan dengan hati-hati, memegang tongkatnya kuat-kuat agar tidak terpeleset. Suara sungai yang bergemuruh di sampingnya terdengar semakin liar. Arusnya menghantam batu-batu besar dengan kekuatan yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Meski ketakutan, ia memaksa langkahnya maju. Setiap kali ia berhenti untuk menarik napas, bayangan air hitam yang berputar-putar di bawah mengingatkannya bahwa waktu mereka semakin sedikit. Di tengah perjalanan, ia mendengar bunyi ranting patah dari arah semak-semak. Jantungnya langsung berdegup cepat. Ia berhenti dan menajamkan pendengaran. Bunyi itu terdengar lagi, pelan, berat, dan terasa seperti langkah makhluk besar yang bersembunyi. Xiaoyan menegakkan tubuhnya, memegang tongkat dengan kedua tangan, dan berusaha tetap tenang. Ketika semak itu bergerak, ia mundur setengah langkah. Namun yang muncul bukanlah makhluk buas dari hutan, melainkan seekor kijang kecil
yang tampak kebingungan. Kijang itu menatap Xiaoyan dengan mata lebar, lalu berlari terburu-buru menjauhi sungai, seolah melarikan diri dari sesuatu yang lebih besar. Xiaoyan menghela napas lega, tetapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Ketika ia kembali berjalan, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pepohonan. Ia tidak mendengar suara apapun, tidak melihat apapun, tetapi naluri yang selama ini menuntunnya di hutan jelas merasakan keberadaan lain di dekatnya. Ia mempercepat langkah, namun rasa diawasi itu justru semakin kuat. Sesekali ia menoleh ke belakang, tetapi yang terlihat hanya pepohonan gelap dan daun-daun yang terbang tertiup angin. Setibanya ia di tikungan sungai yang mengarah lebih dekat ke hulu, Xiaoyan terdiam. Di sisi seberang sungai, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir untuk beberapa detik. Sepasang mata raksasa berwarna merah kebiruan bersinar redup dari balik kabut. Mata itu tidak bergerak, hanya mengawasinya dengan tatapan yang dalam, tua, dan penuh kemarahan yang tertahan. Meskipun hanya melihat mata itu, Xiaoyan merasa seperti ditarik masuk ke dalam kedalaman yang tak berdasar. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, mata itu perlahan menghilang, menyatu kembali dengan kabut dan pepohonan. Xiaoyan mundur beberapa langkah, tubuhnya bergetar. Ia tahu kini dengan pasti bahwa makhluk itu nyata, bukan bayangan dan bukan halusinasi. Jika mata sebesar itu berada di seberang sungai, maka hanya satu makhluk dalam legenda yang cocok: Gonggong, sang dewa air berwujud naga hitam. Namun pertanyaannya bukan hanya apakah Gonggong bangkit, tetapi mengapa ia mengawasi Xiaoyan secara langsung, seolah menunggunya. Ketika Xiaoyan kembali memaksakan dirinya untuk melangkah maju, langit menggelegar keras, seolah murka. Angin menerjang membuat pepohonan bergoyang hebat. Arus sungai semakin beringas, percikan air hitam naik hingga membasahi tanah tempat ia berpijak. Namun di tengah seluruh kekacauan itu, Xiaoyan menyadari satu hal yang membuat bulu kuduknya meremang. Arah cahaya biru di hulu kini tampak semakin dekat, berdenyut perlahan seperti jantung raksasa. Dan tanpa ia sadari, langkahnya semakin cepat, seolah sesuatu di dalam dirinya dipanggil oleh cahaya itu, atau oleh sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Semakin dekat Xiaoyan menuju hulu, semakin kuat cahaya biru keperakan itu memancar dari balik pepohonan. Cahaya itu tidak seperti cahaya matahari atau kilat. Ia terlihat hidup, berdenyut lembut seperti napas makhluk raksasa yang terbaring di dalam sungai. Setiap denyutan membuat udara di sekitar terasa bergetar, dan daun-daun gemerisik seperti berbisik satu sama lain. Xiaoyan berhenti sejenak, menahan napas ketika melihat kabut tipis yang terangkat dari air, seolah sungai sedang mengeluarkan hawa panas dan dingin sekaligus. Ada sesuatu di sana yang menunggu, sesuatu yang terlalu besar untuk dibayangkan, namun terlalu dekat untuk dihindari. Meski jantungnya berdebar keras, ia melangkah lagi. Ketika ia keluar dari kerumunan pepohonan, hulu sungai akhirnya terlihat. Di depan matanya terbentang sebuah kolam alami yang luas, dikelilingi batu-batu besar yang tampak seperti ditarik dari perut bumi. Namun yang paling mencolok adalah pilar cahaya biru keperakan yang memancar dari dasar kolam. Pilar itu menjulang ke langit seperti obor yang tidak pernah padam, berdenyut perlahan seperti sedang mencari sesuatu. Arus air hitam dari sungai mengalir masuk ke kolam itu dan berputar membentuk pusaran seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Xiaoyan mendekati tepi kolam dengan hati-hati. Begitu ia berdiri tepat di hadapannya,
tanah di bawah kakinya bergetar halus, dan permukaan kolam beriak pelan, seakan menyambutnya. Cahaya biru itu memantul pada wajahnya, membuat kulitnya tampak pucat dengan nuansa metalik. Xiaoyan merasakan sesuatu yang aneh. Kecemasan bercampur ketenangan, ketakutan bercampur rasa diterima. Rasanya seolah kolam itu mengenalinya, memanggilnya bukan sebagai musuh, tetapi sebagai seseorang yang dibutuhkan untuk sesuatu yang lebih besar. Ia tidak mengerti apa artinya, namun hatinya tahu bahwa ia telah tiba di titik yang tidak bisa dilewati begitu saja. Tanpa peringatan, pusaran air di kolam mulai bergerak lebih cepat. Air hitam dan cahaya biru bercampur, membentuk spiral raksasa yang memancar ke segala arah. Tanah bergetar, pohon-pohon melengkung, dan udara menjadi berat seolah seluruh dunia menahan napas. Dari dalam pusaran itu, suara yang dalam dan sangat tua terdengar. Suara yang sama yang sebelumnya ia dengar dari kejauhan, kini begitu dekat hingga terasa menekan dadanya. Xiaoyan memejamkan mata, mengetahui bahwa ia sedang berdiri di hadapan kekuatan yang tidak dapat diukur manusia manapun. Ketika ia membuka mata, sesuatu muncul dari dalam pusaran. Pada awalnya, ia melihat kilatan hitam seperti sisik basah, lalu bayangan besar yang bergerak, dan akhirnya sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya kaku. Sebuah kepala naga hitam perlahan naik dari permukaan kolam sebesar batu besar, dengan mata merah kebiruan yang berkilau marah namun juga terluka. Itulah Gonggong, dewa air yang selama ini hanya hidup dalam cerita-cerita tua. Tetapi yang berdiri di hadapannya bukan hanya makhluk yang penuh amarah. Xiaoyan melihat kepedihan di mata sang dewa, seolah ia telah membawa luka yang tidak dapat sembuh selama berabad-abad. Xiaoyan tidak bisa bergerak. Ia ingin berlari, ingin berteriak, ingin melarikan diri dari kehadiran makhluk raksasa itu. Namun suatu kekuatan lembut menenangkannya, membuatnya tetap berdiri di tempat. Gonggong menatapnya lama, dalam, dan intens, seolah menilai apakah manusia kecil ini pantas mendengar alasan kebangkitan sang dewa. Dan pada saat itu, tanpa kata-kata, Xiaoyan merasakan sesuatu disampaikan kepadanya. Sebuah pesan tentang ketidakadilan lama, tentang sungai yang telah dirusak manusia, dan tentang amarah yang bukan sekadar murka, melainkan balasan atas kehancuran keseimbangan alam. Xiaoyan menunduk, menyadari bahwa apapun yang terjadi setelah ini, ia memegang peran dalam apa yang akan berubah atau hancur. Gonggong perlahan mengangkat tubuh raksasanya lebih tinggi, membuat air kolam terpercik ke segala arah. Tubuhnya panjang, bersisik hitam, dengan kilau kebiruan yang tampak seperti petir yang terperangkap di dalam kulitnya. Xiaoyan merasakan lututnya melemah melihat betapa besar dan kokohnya wujud sang dewa air. Tetapi di balik kekuatan yang luar biasa itu, ia juga melihat luka-luka yang terukir di sisik Gonggong, bekas goresan panjang dan retakan yang tampak seperti hasil dari pertempuran kuno. Luka-luka itu tampak berdenyut, memancarkan aura gelap bercampur cahaya biru keperakan, seolah ia mengandung sisa-sisa kekuatan yang telah terkorbankan. Dalam keheningan yang hampir memekakkan telinga, Gonggong menggerakkan rahangnya dan mengeluarkan suara yang bukan bahasa manusia, namun setiap getaran suaranya masuk ke dalam pikiran Xiaoyan seperti bisikan yang dapat dimengerti. Ia mendengar keluhan sang dewa tentang sungai yang telah dikotori oleh manusia, penebangan liar, limbah yang dibuang sembarangan, dan air yang kehilangan kesuciannya. Gonggong tidak bangkit untuk menghancurkan dunia, tetapi untuk menuntut keadilan bagi air yang telah dirusak.
Xiaoyan merasakan gelombang rasa bersalah yang kuat, meskipun ia pribadi tidak pernah melakukan perusakan itu. Namun sebagai bagian dari manusia, ia merasakan tanggung jawab yang tidak dapat ia abaikan. Xiaoyan memberanikan diri berbicara, meski suaranya bergetar hebat. Ia memohon pada Gonggong agar tidak menghancurkan desa atau membawa banjir yang akan menghapus kehidupan orang-orang yang tidak bersalah. Ia berjanji akan menyampaikan pesan Sang Dewa kepada seluruh desa dan meminta penduduk untuk memulihkan sungai, membersihkannya, dan menghormati alam seperti masa lalu. Gonggong menatapnya diam-diam, seolah menimbang apakah kata-kata manusia kecil ini dapat dipercaya. Cahaya biru dari kolam memantul di mata naga itu, membuat tatapannya seperti dua bintang yang terbakar oleh kemarahan dan harapan yang bertentangan. Untuk waktu yang terasa sangat lama, tidak ada yang bergerak. Gonggong hanya menatap. Air berputar-putar di sekelilingnya, dan badai di langit berkumpul, menunggu keputusan Sang Dewa. Xiaoyan menundukkan kepala, menutup matanya, dan membiarkan keheningan itu memeluknya. Ia tahu ia tidak bisa memaksa dewa sekuat itu untuk mengampuni manusia. Yang bisa ia lakukan hanyalah berbicara jujur dari hati yang sungguh-sungguh ingin melindungi desanya dan alam yang telah menjadi sumber kehidupan mereka sejak dahulu kala. Akhirnya, Gonggong menarik napas dalam-dalam, dan air kolam bergetar hebat. Lalu, perlahan-lahan, naga hitam itu menurunkan kepalanya, mendekat hingga wajahnya hanya berjarak beberapa langkah dari Xiaoyan. Udara di sekitar menjadi dingin dan berat, tetapi Xiaoyan tetap berdiri, menolak mundur. Setelah beberapa detik yang menegang, Gonggong mengeluarkan suara rendah. Bukan amarah, tetapi seolah pengakuan bahwa ia mendengar permintaan Xiaoyan. Air hitam di sungai mulai kehilangan pekatnya, perlahan berubah menjadi warna abu kebiruan, lalu kembali menuju kejernihan aslinya. Langit yang sebelumnya gelap kini berangsur terang. Awan badai yang menumpuk sejak pagi perlahan buyar, seakan angin lembut menyingkap tirai yang menutupi langit biru. Pusaran cahaya di kolam memudar, dan Gonggong kembali menurunkan tubuhnya ke dalam air. Sisik-sisik raksasanya terakhir kali berkilau sebelum tenggelam ke kedalaman. Dalam hitungan detik, hulu sungai kembali tenang, hanya menyisakan riak kecil yang hilang di bawah arus. Xiaoyan berdiri sendirian di tepi kolam. Napasnya naik turun, tubuhnya masih gemetar. Ia tidak tahu apakah ia berhasil meyakinkan Sang Dewa secara penuh, atau apakah Gonggong hanya menunda kehancuran yang lebih besar hingga manusia benar-benar berubah. Namun satu hal pasti, ia telah diberi kesempatan, sebuah peringatan. Dan kini, ia harus kembali ke desa untuk menyampaikan kebenaran yang telah ia lihat dengan mata kepala sendiri tentang Sang Dewa Air, tentang kemarahan yang lahir dari luka alam, dan tentang kesempatan terakhir bagi manusia untuk memperbaiki dunia yang telah mereka lukai.